wakil komandan pasukan elit Israel tewas di Gaza. Reporter surat kabar Zionis, Yediot Ahronot mengakui kematian komandan rezim Zionis ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi militer Israel. Hoffman berpangkat mayor dan merupakan salah satu perwira penting Shaldat. Ia adalah salah satu pemimpin pasukan Israel dalam Perang Gaza, yang telah meningkatkan metode pertempuran di dalam terowongan. Saluran 12 televisi rezim Zionis juga mengumumkan bahwa perwira Zionis ini bertanggung jawab mengawasi rumah sakit Syafa di Gaza setelah tentara Zionis mengambil alih kendali tersebut. Perwira Zionis ini merupakan pasukan pendudukan keempat yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza pada hari Rabu. Kematian wakil komandan pasukan khusus Israel di Gaza terjadi pada saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Rabu malam mengatakan bahwa Israel memiliki garis merah, dan salah satunya adalah tidak akan pernah menghentikan perang. Kata-kata Netanyahu diungkapkan beberapa jam setelah saluran televisi Israel 12 pada Rabu malam mengumumkan bahwa Netanyahu telah mengumumkan kepada keluarga tahanan Israel bahwa ia akan menyetujui perjanjian tentang pertukaran tahanan yang tidak akan membahayakan keamanan Israel, bahkan jika mengarah pada runtuhnya pemerintahannya. Pernyataan Netanyahu tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa rezim Zionis menentang tuntutan gerakan perlawanan Hamas mengenai masalah pembebasan sandera Israel. Satu serangan Hamas berhasil tewaskan 21 tentara Israel sekaligus. Inilah hari yang menyakitkan bagi Zionis. Militer Israel pada hari Selasa mengumumkan sudah ada 21 tentaranya tewas di jalur Gaza dalam sebuah serangan satu saja dari Hamas. Itu menjadi hari paling menyakitkan bagi militer Zionis sepanjang perang. Mengutip laporan AP, juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan, pasukan cadangan sedang mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan dua bangunan di Gaza Tengah pada hari Senin ketika seorang milisi Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekatnya. Tembakan granat itu memicu ledakan hebat menyebabkan kedua bangunan dua lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Banyaknya korban jiwa di pihak militer Zionis itu dapat menambah momentum baru bagi seruan kepada Israel agar menghentikan invasi sementara atau bahkan menghentikannya sama sekali. Banyaknya korban di pihak Israel telah memberikan tekanan pada pemerintah Zionis di masa lalu untuk menghentikan operasi militer. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk terus maju sampai Israel menghancurkan kelompok Hamas yang berkuasa dan memulangkan ratusan sandera yang ditawan Gaza. Namun hingga saat ini Hamas tak terkalahkan. Masyarakat Israel sekarang semakin terpecah dalam pertanyaan apakah tujuan Netanyahu tersebut bisa dijalankan. Keluarga para sandera dan banyak pendukung mereka telah menyerukan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan mengatakan bahwa waktu hampir habis untuk membawa pulang para sandera dalam keadaan hidup. Lalu pada hari Senin, puluhan kerabat sandera menyerbu pertemuan Komite Parlemen menuntut kesepakatan untuk memenangkan pembebasan orang yang mereka cintai.
Gawat, Rusia siap luncurkan 7 rudal nuklir antar benua untuk mengguncang para musuhnya. Di tengah konflik bersenjata di Ukraina yang belum menemui titik akhir, militer Rusia menyiagakan pasukan rudal strategis untuk menembakkan lebih dari setengah lusin rudal balistik antar benua. Persiapan peluncuran rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu. Tahun ini pasukan rudal strategis berencana melanjutkan dan juga meluncurkan 7 rudal balistik antar benua, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari Viva Militer. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia membeberkan data armada Beruang Merah telah meluncurkan 20 unit rudal antar benua dalam 5 tahun terakhir. Peluncuran merupakan misi uji coba terbang pasukan rudal strategis Federasi Rusia dalam hal pengendalian senjata berkekuatan nuklir tersebut. Uji coba rudal balistik antar benua militer Rusia diyakini akan dilakukan dari Laut Hitam. Sebab dalam laporan lain yang dilansir Viva Militer dari Radio Sputnik, warga kota Novorossiysk yang terletak di tepi Laut Hitam telah menerima peringatan terkait latihan militer di wilayah tersebut. Di sisi lain, pasukan rudal strategis Federasi Rusia juga telah menyelesaikan pelengkapan ulang sistem rudal berbasis darat. Unit militer Rusia ini telah mengganti rudal balistik antar benua RT-2PM Topol M ke rudal RS-24 Yars yang memiliki daya ledak dan jangkauan lebih tinggi. Perlengkapan kembali kelompok bergerak pasukan rudal strategis telah diselesaikan, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan melengkapi kembali resimen rudal terakhir, formasi rudal Bologovsky di wilayah Tver dari Topol PGRK hingga Yars, kata kementerian tersebut.